Shalom semuanya. Kami dari kelompok 3. Di video ini kita akan membahas terkait puasa gereja, khususnya dalam pelayanan pemuda. Kuasa gereja merupakan suatu otoritas rohani yang diberikan oleh Allah secara eksklusif kepada gereja untuk melayani, yang diwujudkan melalui diakonia dan liturgia. Dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus menyatakan bahwa dalam amanat agungnya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ayat ini menjadi dasar baginya untuk mengutus murid-murid pergi dan memuridkan semua bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa gereja pada dasarnya bukan untuk menguasai, melainkan untuk pengutusan, pemuritan, dan pengenapan misi Allah di dunia. Dalam praktiknya, kuasa gereja diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni kuasa untuk mengajar melalui pemuritan firman, kuasa membimbing melalui pemuritan dan pembinaan iman, serta kuasa melayani dalam tindakan kasih maupun pelayanan rohani. Dalam buku keempat, Institute of Christian Religion, John Calvin menyatakan bahwa iman yang sejati harus ditanamkan sejak usia muda karena manusia memiliki kecenderungan untuk menjauh dari Allah akibat dosa. Oleh karena itu, kaum muda perlu dibina melalui firman Tuhan sejak dini agar tidak terseret oleh pengaruh dunia, serta menjadikan pertumbuhan rohani sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Pandangan ini menegaskan bahwa kaum muda bukan hanya objek pelayanan, melainkan bagian penting dalam kehidupan gereja yang perlu dipersiapkan secara rohani. Berdasarkan pemahaman tersebut, kuasa gereja menemukan wujud nyatanya dalam pelayanan kepada kaum muda, di mana gereja bertanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan mereka agar bertumbuh dalam iman dan terlibat aktif dalam pelayanan. Namun secara kritis dapat dipertanyakan, apakah pelaksanaan pelayanan pemuda di gereja lokal telah sungguh mencerminkan fungsi kuasa gereja tersebut, atau masih sebatas kegiatan rutin tanpa pembinaan yang mendalam. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana realitas pelayanan kaum pemuda yang terjadi di gereja lokal, serta menganalisis agar dapat memberikan usulan yang relevan. Adapun hasil observasi dan rangkuman kondisi di gereja GPDI Meteorologi dengan pembinaan pemuda Kak Kartina Tarigan menunjukkan bahwa pelayanan pemuda di sana berfokus pada pembinaan iman yang teguh agar mereka menjadi bagian aktif gereja saat ini, bukan sekadar pengurus masa depan. Fokus utamanya adalah pembentukan karakter, kerohanian, dan dorongan untuk terlibat dalam penginjilan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Secara struktural, organisasi sudah cukup mapan dengan kepengurusan yang lengkap. Dari sekitar 30 sampai dengan 35 pemuda, sebanyak 20 orang terhitung aktif dalam kegiatan rutin seperti ibadah Sabtu, doa Jumat, dan Bible study. Partisipasi mereka sangat tinggi dalam berbagai bidang, mulai dari tim musik, worship leader, hingga aksi sosial seperti kunjungan berjemaat. Hambatan utama berasal dari kurangnya dukungan keluarga, yaitu faktor perizinan, masalah relasi pribadi, serta fondasi iman yang belum stabil. Selain itu, pengaruh teknologi menjadi tantangan ganda, efektif untuk promosi namun berpotensi mendistorsi fokus pemuda saat beribadah. Kekuatan utama terletak pada aspek komunal dan kepedulian sosial yang kuat. Kedepan, gereja berkomitmen mengembangkan strategi pelayanan yang lebih kreatif untuk menjangkau lingkungan kampus sekitar dengan harapan terjadi pertumbuhan kuantitas dan kualitas iman pemuda yang lebih berdampak. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan pemuda di gereja ini telah berjalan cukup baik. Nah, pemuda tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai bentuk pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa gereja mulai mengaktualisasikan kuasa gereja, khususnya dalam aspek mengajar, membimbing, dan melayani. Namun, jika ditinjau lebih mendalam, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh John Calvin, iman perlu dibina sejak dini karena manusia memiliki kecenderungan untuk menjauh dari Allah. Dalam konteks ini, pembinaan yang masih bersifat umum itu menyebabkan sebagian pemuda belum memiliki fondasi iman yang kuat. Hal ini tercermin dari ketidakkonsistenan kehadiran serta adanya pergumulan pribadi yang belum tertangani secara memadai. Nah, selain itu, faktor keluarga dan perkembangan teknologi turut menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa gereja belum sepenuhnya membekali pemuda untuk menghadapi realitas kehidupan sehari-hari. Padahal, menurut John Stott, gereja tidak hanya berfungsi mengajar, tetapi juga membentuk kehidupan orang percaya agar tetap setia di tengah dunia. Oleh karena itu, terdapat 4 usulan yang dapat kami ajukan, yaitu yang pertama, gereja perlu mengembangkan pemuridan yang lebih profesional dan lebih personal, seperti melalui kelompok kecil atau mentoring, sehingga pembinaan iman menjadi lebih kontekstual. Yang kedua, gereja perlu melibatkan keluarga dalam proses pembinaan, mengingatkan pertumbuhan rohani tidak hanya berlangsung di gereja saja, tetapi juga di lingkungan keluarga. Yang ketiga, pelayanan perlu dikembangkan secara lebih kreatif dan relevan, misalnya melalui diskusi tematik serta pemanfaatan media digital secara bijaksana. Keempat, gereja perlu memberikan pengajaran yang lebih aplikatif, terkhususnya terkait isu relasi, identitas diri, dan penggunaan teknologi, agar iman tidak hanya dipahami tetapi juga dihidupi. Nah, dengan demikian, pelayanan pemuda tidak sekedar menjadi kegiatan rutin saja, melainkan wadah pertumbuhan iman yang mencerminkan kuasa gereja secara nyata. Saya merefleksikan bahwa iman kita sangat dipengaruhi oleh komunitas di mana kita berada. Sejalan dengan pandangan Simon Chan, teologi spiritual harus berakar kuat dalam gereja karena di sana kita belajar mempraktikkan kasih dan kebenaran secara nyata. Sebagai mahasiswa pendidik, saya sadar bahwa saya tidak bisa bertumbuh sendirian. Saya butuh bimbingan gereja agar tetap setia di jalur yang benar.
Adapun langkah konkret yang saya jalani yaitu saya berkomitmen untuk melakukan saat teduh pribadi setiap pagi dan membagikan satu poin berkat atau ayat Alkitab kepada satu orang melalui pesan singkat atau media sosial. Langkah sederhana ini bertujuan untuk menjaga agar firman Tuhan tetap menjadi pusat pembicaraan dan navigasi hidup saya dalam pergaulan sehari-hari. Berefleksi bahwa iman itu tidak bisa hanya bergantung pada orang lain saja, tetapi harus saya hidupi secara pribadi setiap hari. Untuk itu saya menetapkan beberapa langkah konkret yang saya dapat lakukan. Itu yang pertama, memperkuat disiplin rohani pribadi seperti membaca Alkitab, lalu kemudian berdoa setiap hari kepada Tuhan. Lalu yang kedua, karena di sini posisinya saya di asrama, maka saya terlibat aktif dalam komunitas asrama dan pelayanan pemuda, juga berbagi pengalaman kepada teman-teman saya yang ada di kampung halaman, sehingga kita saling mendukung. Lalu yang kemudian ketiga, membangun komunikasi dengan orang tua secara rutin, berbagai perkembangan iman dan pengalaman hidup di asrama. Lalu yang keempat, di tengah teknologi saat ini, saya menggunakan teknologi dengan bijak untuk belajar, mendukung pelayanan dan tetap menjaga fokus rohani. Saya percaya dengan komitmen ini, iman saya akan bertumbuh secara konsisten dan saya dapat menjadi bagian dari gereja yang aktif membimbing dan melayani pemuda walaupun tinggal jauh dari keluarga. Melalui pembahasan kali ini, saya berefleksi bahwa sebagai pemuda Kristen, saya memiliki dampak yang besar dalam komunitas gereja. Maka dari itu, adapun tindakan nyata yang dapat saya lakukan adalah dengan terlibat aktif mengambil bagian dalam pelayanan, sebagaimana Tuhan telah memberikan karunia melayani juga kepada saya melalui talenta-talenta yang Dia berikan. Selain itu, saya juga terlibat dalam membangun relasi yang sehat dengan teman-teman pemuda, serta menjadi role model yang mencerminkan Kristus, baik dalam perkataan maupun tindakan saya. Kami menyimpulkan bahwa pengaktualan kuasa gereja dalam aspek mengajar, membimbing, dan melayani akan mencapai titik optimal ketika gereja berani melakukan pemuritan yang personal dan kontekstual. Dengan melibatkan keluarga serta memanfaatkan kreativitas, pelayanan pemuda tidak hanya akan menjadi rutinitas, tetapi menjadi wadah pertumbuhan iman yang transformatif bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih.